Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Darmalum Benggau dengan NIM 0320210515 kelas A Distrik Santa Elizabeth Medan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem penginderaan. Yang dimana sistem penginderaan adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Yang pertama itu adalah penglihatan atau mata. Ini adalah gambar dari penglihatan mata. Di dalam mata penginderaan ada alat tambahan mata terdiri atas alis mata. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari alis mata. Alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua adalah kelopak mata. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari kelopak mata. Bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga adalah bulu mata. Coba perhatikan gambar bulu mata berikut ini. Bulu mata ini ialah terletak pada kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata. Yang keempat adalah aparatus lacrimalis, yaitu saluran air mata. Ini adalah saluran air mata menuju konjuktiva kelopak mata yang berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Yang berikut adalah bola mata. Ini adalah gambar dari bola mata. Bola mata ini mempunyai diameter sekitar 24-25 mm. Bagian bola mata ada kornea. Yang pertama adalah kornea. Ini adalah gambar dari kornea. Kornea berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Yang ketiga adalah selap pelangi atau iris. Ini adalah gambar dari iris, yaitu bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan biru. Yang ketiga adalah anak mata atau pupil. Ini adalah gambar dari pupil. Pupil ini berfungsi dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Yang keempat adalah lensa mata. Ini adalah gambar dari lensa mata, yaitu berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Yang kelima adalah selaput keras atau sklera. Ini adalah selaput keras atau sklera yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang berikut adalah selaput koroid. Coba perhatikan, ini adalah gambar dari selaput koroid. Selaput koroid di dalamnya terdapat banyak saluran. Saluran darah berwarna coklat karena mengandung banyak zat warna atau pigmen. Yang ketujuh adalah selaput jala atau retina. Yang berikut adalah selaput jala. Ini adalah gambar dari selaput jala, berguna untuk menangkap bayangan. Yang kedelapan adalah bintik kuning. Ini adalah gambar dari bintik-bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima yang masuk. Mekanisme sistem mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya, pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil. Kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu, lensa mata mengerahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke dalam. Sekarang kita masuk pada penginderaan telinga. Indera penginderaan merupakan indera mekanoseptor karena memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga menerima gelombang suara, didiskriminasi frekuensinya saat penghantaran informasi dibawa ke susunan saraf pusat. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu auditori eksternal, yang kedua auditori medial, yang ketiga auditori internal. Yang pertama auditori eksternal. Auditori eksternal berfungsi untuk mengumpulkan DNA, mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara. Berfungsi untuk mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga tengah. Ini terbagi menjadi 2, yaitu auricula atau daun telinga. Ini adalah gambar dari auricula atau daun telinga. Seluruh permukaan diliputi kulit tipis dengan lapisan subkutis. Pada permukaan anterolateral ditemukan rambut kelenjar sabase dan kelenjar keringat.
Yang kedua adalah metus acousticus externa. Ini adalah gambar dari metus acousticus externa, yaitu tabung berkelok-kelok yang terbentang antara auricula dan membran timpani, berfungsi menghantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpani yang panjangnya kira-kira 2,5 cm. Yang kedua adalah auditory medial. Auditory medial adalah ruang yang berisi dalam darah teterosa osis temporalis yang dilapisi oleh membran mukosa. Di dalamnya terdapat tulang-tulang pendengaran yang memisahkan kapung timpani dari meningen dan lobus temporalis dalam fossa krani media. Telinga tengah ini berfungsi untuk memindahkan getaran membran timoani ke cairan di koklea. Dalam prosesnya memperkuat energi suara. Telinga ini terdiri dari membran timpani. Ini adalah gambar dari membran timpani. Membran timpani adalah membran fibrosa. Tepinya menebal tertanam ke dalam alur sisi tulang yang disebut siklus timpani. Yang kedua adalah ossicula auditus. Ini adalah gambar dari ossicula auditus, yaitu terdiri dari malleus incus dan stapes. Ini merupakan serangkaian tulang yang dapat bergerak berjalan melintasi rongga telinga tengah. Yang berikut adalah tuba auditiva. Ini adalah gambar dari tuba auditiva, yaitu bagian yang meluas dari dinding interior kapung timpani ke bawah, depan, dan medial sampai ke nasofaring, 1/3 posterior dan 2/3 anterior tulang rawan. Yang berikut adalah antrum mastoideum. Selanjutnya adalah antrium mastoideum, yaitu bagian ini terletak di belakang kapung timpani dalam pars patrosa osis temporalis. Yang ketiga adalah auditory interna, yaitu suatu sistem saluran dan rongga di dalam pars prestosum tulang temporalis. Di dalamnya terdapat labirin membranosa, merupakan rangkaian saluran dan rongga. Auditory interna ini berfungsi sebagai tempat sistem sensorik untuk mendengar. Auditory interna ini terdiri dari yaitu labyrinthitis osseus. Ini terdiri dari vestibulum. Ini adalah gambar dari vestibulum, yaitu berfungsi sebagai tempat sistem sensorik untuk keseimbangan dan memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan postur dan keseimbangan. Yang berikut adalah semisirkularis. Ini adalah gambar dari semisirkularis, yaitu berfungsi untuk mendeteksi percepatan perlambatan rotasional, dan koklea adalah organ yang penting pada telinga dalam telinga dalam yang berbentuk cangkang siput, bentuknya seperti tabung dan membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Pada koklea ini, coba perhatikan gambar koklea berikut ini. Koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Mekanismenya adalah pendengaran. Yang pertama, gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Yang kedua, gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke ketiga tulang kecil di tengah, yaitu malleus incus dan stapes. Yang ketiga adalah tulang di telinga. Tengah atau tulang stapes akan memperkuat atau meningkatkan getaran suara yang mengirimkan ke koklea. Yang keempat adalah setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut, yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar, mengendalikan gelombang suara. Sel-sel di rambut dekat ujung koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Yang kelima adalah saat sel-sel rambut bergerak, maka komponen seperti rambut yang kecil dikenal dengan striacolia, yaitu yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lingkungan di atasnya. Ini menyebabkan striacolia terbuka. Kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan signal listrik. Yang keenam adalah saraf pendengaran, yaitu kemudian membawa signal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal
dan pahami. Sekarang kita masuk pada indera penciuman atau hidung, yaitu indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia sebagai bagian dari sistem panca indera manusia. Panca indera ini berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Adapun fungsi hidung sebagai indera pembau atau pentingnya, yaitu salah satu fungsi yang paling penting dari hidung. Karena pencernaan yang bertanggung jawab untuk indera penciuman dan mengarahkan aliran udara ke daerah penciuman. Struktur dan bagian-bagian pada indera, yaitu lubang hidung. Yang pertama itu adalah lubang hidung. Lubang hidung fungsinya yaitu sebagai tempat masuknya udara, bahkan debu dan kotoran pun bisa masuk melalui lubang hidung. Dan lubang hidung ini juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan organ hidup. Di dalam organ hidung terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan udara. Yang kedua adalah silia. Silia atau bulu-bulu hidung merupakan rambut-rambut yang bagian bawahnya terdapat serabut saraf pembuka. Fungsi dari silia untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran dan debu akan ke dalam hidung tidak akan mencapai sistem pernapasan kita. Yang ketiga adalah olfaktori atau serabut saraf atau pembau, yaitu fungsinya sebagai penerima rangsangan berupa bau, ialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman. Ketika ada bau di sekitar kita, maka saraf akan membawa dan menerima dan melanjutkan ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Yang keempat adalah membran mukosa. Ini adalah gambar dari membran mukosa. Ini merupakan bagian yang melapisi sebagian besar rongga hidung yang fungsinya agar udara yang kita hirup lebih lembab dan hangat. Yang kelima adalah konka, yaitu merupakan bagian dari rongga hidung yang dikenal memiliki pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam pernapasan. Yang keenam adalah superior turbinate atau middle turbinate, yaitu inferior turbinate. Ketiga ini merupakan struktur tulang dan jaringan lunak yang tumbuh dari dinding luar saluran hidung. Mereka membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup. Yang berikut adalah sella turcica. Ini merupakan gambar dari sella turcica, yaitu berbentuk padel pada tulang sphenoid yang terletak pada permukaan interaksional dari tengkorak ke kepala, berfungsi membentuk dudukan tulang untuk kelenjar pituitari. Mekanisme penciuman, yaitu mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung membawi aroma tertentu, kemudian akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk mengenali bau apa yang kita hirup. Yang berikut adalah indera pengecapan atau lidah. Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah. Dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah papila fungifrum, berbentuk seperti benang halus. Ini adalah gambar dari papila fungifrum, yaitu yang membentuk seperti benang halus. Dan yang kedua adalah papila frum, yaitu berbentuk bulat tersusun seperti huruf P di belakang lidah. Papila frum tersebut tersusun seperti huruf P di belakang lidah. Ini yang ketiga adalah papila circumvallata, berbentuk seperti jamur, dan penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu yang pertama adalah rasa manis, disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. 2. Rasa asin disebabkan oleh inosisasi garam seperti natrium. Yang pertama adalah rasa manis. Ini adalah bentuk contoh dari rasa manis yang disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Yang kedua adalah rasa asin. Ini adalah di bagian ini adalah rasa asin, yaitu disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga adalah asam. Ini adalah
bagian dari lidah yang di bagian asam yang disebabkan oleh ion H+, suatu zat yang seperti asam, nitrat atau jeruk. Yang keempat adalah pahit. Ini adalah bagian dari pahit yang disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia yang memiliki rasa pahit juga yang disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau toksik. Indera pengecap terbagi menjadi dua kelompok, yaitu otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus yang mengubah gerakan bentuk lidah seperti memendek atau memanjang atau membulat. Yang kedua adalah otot intrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut, dan lidah ini yang akan mengaduk makanan dan menekan ke langit serta mendorong ke faring. Mekanisme lidah. Jalannya rangsangan berupa rasa, molekul makanan dan minuman larut di dalam air liur. Rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan dan minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Lalu, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, peraba atau kulit. Kulit merupakan suatu pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh terberat dan terluas, yaitu ukurannya sekitar 15% dari berat tubuh manusia. Rata-rata tebal kulit 1-2 mm. Kulit merupakan sistem organ yang paling luas yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Kulit memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pelindung tubuh atau proteksi, yakni berfungsi melindungi otot, tulang, ligamen, pembuluh darah, sel saraf, serta organ di dalam tubuh. Kulit juga berperan terhadap daya tahan tubuh untuk melindungi diri dari kuman berbahaya. Yang kedua adalah pengatur suhu tubuh atau termoregulasi, yaitu kulit dapat merespon naik turunnya suhu tubuh yang dikirimkan berupa signal dari otak. Untuk mendinginkan tubuh dari kepanasan, kelenjar keringat akan membuat tubuh mengeluarkan keringat melalui kulit. Yang ketiga adalah menyimpan lemak dan membantu proses sintesis, dan kulit berfungsi sebagai penyimpan rasa dari air dan lemak. Menyimpan lemak dan membantu proses sintesis, kulit berfungsi sebagai penyimpanan air dan lemak. Lemak ini bertugas menyangga otot dan tulang agar tetap menempel, kemudian kemungkinan berlangsungnya proses sintesis vitamin D yang peroleh dari sinar matahari. Yang keempat adalah menjadi indera perasa. Kulit memiliki beragam ujung saraf yang berfungsi sebagai indera perasa dan manusia terhadap suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri dan sensasi lainnya. Yang kelima, sebagai alat respirasi bagi tubuh. Yang keenam adalah melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan mekanis seperti trauma atau kerusakan yang disebabkan oleh sumber-sumber yang terlihat, misalnya sinar ultraviolet. Yang ketujuh adalah sebagai alat ekresi. Yang kedelapan sebagai alat penyerap. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah epidermis. Ini adalah gambar dari epidermis atau bagian luar kulit. Epidermis ini merupakan lapisan terluar kulit. Dalam lapisan epidermis terbagi menjadi beberapa lapisan lagi. Yang pertama, stratum corneum yang memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. Yang berikut adalah stratum lucidum, yaitu langsung di bawah lapisan corneum terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Yang berikut adalah C, stratum granulosum, yaitu stratum ini terdiri dari sel-sel pipi seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2-3 lapis yang sejajar dengan permukaan kulit.
Yang berikut adalah stratum spinosum, yaitu lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5 sampai 8 lapisan. Yang berikut adalah stratum basal lapisan atau germinativum, yaitu disebut stratum basal karena ada sel-sel terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Yang kedua adalah bagian dermis. Ini adalah gambar dari dermis. Dermis ini merupakan lapisan dalam yang berupa jaringan ikat dan berasal dari mesoderm. Lapisan yang pertama adalah lapisan papiler, merupakan lapisan tipis yang mengandung ikat jarak. B. Lapisan retikuler, yang merupakan lapisan tebal terdiri dari jaringan ikat padat. Yang ketiga adalah hipodermis atau subkutis, yaitu ini adalah gambar dari hipodermis atau lapisan-lapisan lemak, yaitu kumpulan sel lemak, dan di antara gerombolan ini berjalan serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dengan inti yang terdesak ke pinggir, sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak disebut peniculus adiposus, yang tebalnya tidak sama pada setiap tempat. Anatomi rambut, yaitu bagian yang berada di atas kulit yang berfungsi melindungi kulit seperti alis mata agar keringat tidak mengalir ke mata, dan sebagai alat peraba yang sensitif. Kelenjar minyak atau sebase, yang berasal dari folikel rambut yang berguna untuk melumasi rambut. Yang berikut adalah kelenjar keringat, distimulasi oleh saraf simpatis dalam berespon terhadap peningkatan suhu tubuh atau ke dalam keadaan panas atau takut. Yang berikut adalah serabut saraf, yang berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa, nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Yang berikut adalah kapiler, memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Yang berikut adalah folikel rambut, yaitu kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Di lapisan epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan serta tubuh. Mekanisme kerja kulit tergantung pada fungsinya. Kulit sebagai pelindung tubuh, yaitu kulit sebagai pelindung tubuh memiliki sabum atau minyak dan lendir yang dapat diekskresikan bila ada kuman atau kotoran yang masuk, sehingga kuman dan kotoran tersebut dapat terperangkap dan tidak jadi masuk ke dalam tubuh. Kulit dengan sel epitelnya juga dapat menjaga tubuh bagian bawahnya dari kerusakan fisik, misalnya gesekan. Yang kedua adalah kulit sebagai penerima rangsang, yaitu dalam fungsinya sebagai penerima rangsang, kulit dilengkapi dengan berbagai reseptor-reseptor untuk menerima rasa. Reseptor tersebut antara lain corsicula paci atau reseptor tekanan kuat ujung saraf sekeliling rambut atau reseptor peraba, corsicula rufini atau reseptor peraba ujung saraf Krause atau reseptor dingin, corpuscula Messiner atau reseptor peraba ujung saraf tanpa selaput atau reseptor nyeri, dan lempeng Merkel atau perasa sentuhan dan tekanan ringan. Yang ketiga adalah kulit sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit sebagai pengatur suhu tubuh bertanggung jawab terhadap mekanisme pengeluaran keringat. Pengeluaran keringat ini terjadi di hipotalamus. Jika pusat pengatur suhu memperoleh rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air dari garam sedikit urea, kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat akan menguap dan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh dapat kembali normal. Baiklah, demikian penyampaian video anatomi fisiologi sistem pengendaraan. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.